sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kaifa halukum? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini nanti itu untuk materi yaitu fikih untuk bab thaharah, lebih tepatnya nanti kita membahas masalah pembagian air, macam-macam air yang mana air tersebut apakah bisa digunakan untuk bersuci atau tidak. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memberi satu atau dua pertanyaan kepada kalian semua. Silakan nanti dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama, selain air, apa yang bisa dipakai untuk wudhu? Silakan, siapa? Monggo. Selain air, apa yang bisa dipakai untuk bersuci? Sarif, silakan. Debu untuk bertayamum. Jadi selain air, alat bersuci yang lain, ketika tidak ada air, maka boleh diganti debu yang digunakan untuk melakukan tayamum. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bisa disebutkan salah satu air yang bisa dipakai untuk bersuci. Air apa? Monggo dijawab. Perwakilan satu atau dua, air apa yang bisa dipakai untuk bersuci, dipakai untuk wudhu? Kan air macamnya kan banyak. Nah, salah satunya itu apa? Air hujan. Air hujan. Terima kasih. Ini air hujan itu juga sama, bisa dipakai untuk berwudhu. Selanjutnya masuk ke pembahasan atau ke materi bab thaharah. Thaharah kemarin sudah dibahas, yaitu artinya adalah bersuci. Yang mana thaharah niku mangke salah satu alat yang digunakan untuk bersuci adalah air. Nah, air itu dibagi menjadi beberapa macam. Untuk yang pertama ada air suci mensucikan, atau istilah dalam kitab di fikih niku tahir mutahhir. Kemudian yang kedua ada yang namanya air suci tapi tidak mensucikan. Istilah bahasa Arabnya adalah tahir ghairu mutahhir. Terus ada yang namanya air mustakmal. Kemudian ada yang namanya air najis. Terus ada yang namanya air terkena najis. Untuk yang pertama, air suci mensucikan. Maksudnya yaitu air tersebut itu bisa digunakan untuk bersuci dan statusnya air tersebut itu suci. Air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, bersuci ini kan ada kalanya ketika kita melakukan hadas kecil, contoh mulut, kencing, berak. Nah, itu untuk bersuci itu dengan menggunakan wudhu. Ketika hadas besar, contoh untuk laki-laki ataupun perempuan ketika keluar mani, atau bagi wanita itu setelah haid, nifas, wiladah, dan haid, nifas, wiladah, terus niku tahir. Yes, niku tahir. Junub itu berarti hubungan antara suami istri niku. Nah, kita makanya ketika akan melaksanakan sholat itu harus bersuci terlebih dahulu. Nah, ketika hadas besar, niku cara menggunakan hadas besar. Niku menggunakan mandi besar. Nah, ketika suatu ketika ke junub, hadas besar tidak ada air, maka mandi besar bisa diganti dengan tayamum. Tetapi nanti setelah ada air baru mandi besar. Nah, untuk yang pertama tadi adalah air suci dan mensucikan, macamnya itu banyak. Ada air hujan tadi, ada air sumur, kemudian ada air salju atau air es, kemudian ada air embun, dan air-air yang lain. Nah, air tersebut niku ketika dipakai untuk wudhu niku bisa.
Contoh ketika sampean akan berwudu menggunakan air sumur atau air embun atau air hujan dan yang lainnya itu bisa. Nah, untuk yang kedua, air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan itu seperti air kopi, kemudian sprit, kemudian air-air yang lain. Dia statusnya suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Contoh seperti sarip, sampamane kepengen wudu menggunakan air sprit itu berarti tidak bisa, walaupun statusnya suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Itu perbedaan antara air suci mensucikan dan air suci yang tidak bisa mensucikan. Kemudian ada air mustamal. Air mustamal itu berarti air yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi ketika sampean wudu, bekas wudu yang jatuh ke tanah itu ketika kalau ditampung lagi kemudian dipakai untuk wudu lagi itu tidak bisa, karena statusnya menjadi mustakmal. Berbeda ketika air mustakmal itu dikumpulkan menjadi banyak, jadinya satu ember mustakmal, kemudian dikumpulkan menjadi satu dan jumlah airnya itu lebih dari 2 gelas, maka statusnya menjadi air suci mensucikan. Itu air mustakmal. Kemudian air yang najis. Air najis itu berarti memang dari awalnya air tersebut statusnya najis. Contoh seperti air kencing. Air kencing kan najis, berarti tidak bisa dipakai untuk wudu atau yang lainnya. Kemudian air apa selain air kencing yang najis? Selain air kencing itu apa yang air najis statusnya? Air apa ya? Air liur manusia yang keluar dari dalam perut. Biasanya air liur yang najis itu air liur yang keluar ketika tidur. Warnanya itu agak kekuningan dan baunya lumayan tidak enak. Itu air yang najis. Air najis itu berarti air yang memang dari awalnya statusnya adalah air najis. Terus selanjutnya ada air yang mutanajis atau air yang terkena najis. Semula air tersebut itu suci, tetapi karena berhubung kemasukan bangkai, kemudian dari segi warna atau rasa atau bahkan baunya itu berubah, maka statusnya menjadi air najis karena kemasukan perkara yang najis. Nah, air yang seperti itu berarti tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu ketika airnya sedikit, tetapi ketika airnya banyak, kejatuhan najis, umpama air kali, air sungai, ketika kemasukan bangkai ayam dan airnya tidak berubah, maka statusnya tetap suci. Tetapi ketika ada air banyak, kejatuhan najis, kok berubah, itu tetap berarti dihukumi najis. Seperti itu. Pembagian daripada air. Makanya di awal tadi disinggung, air itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk bersuci. Ketika air itu tidak ada, maka boleh diganti dengan debu dan melaksanakan tayamum. Baik ketika untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti di dua kelompok ya, diskusi, kemudian maju perwakilan dari 2 kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil diskusi seputar materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan monggo ngumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang untuk kelompok 1 bertanya siapa, 2 siapa untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Mudah-mudahan gampang. Air mudah. Oh, silakan kelompok ini, kelompok mereka monggo. Ini ditulis di buku, silakan di kelompok.
Sudah? Ya, silakan perwakilan monggo yang pertama maju. Salib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayati. Saya dari kelas 11 Madrasah Aliyah Nur ingin mempresentasikan tohara dari kelompok 1. Tohara secara bahasa adalah suci. Tohara dapat dilakukan dengan air sebagai alat utamanya. Apabila tidak terdapat air, maka bisa menggunakan debu untuk mengganti air sebagai tohara. Macam-macam air pun terbagi menjadi 3, yakni suci yang mensucikan, suci tidak mensucikan, dan terkena najis. Air suci yang mensucikan sebagai contoh dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan air hujan, air laut, air embun, dan air salju. Dan air mustakmal adalah air yang tidak mensucikan. Air tidak mensucikan adalah air yang suci yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya adalah air kopi yang berubah statusnya, yakni melalui rasa, bau, dan warnanya yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang ketiga adalah air najis atau air muka najis. Air najis atau muka najis sendiri berasal dari air yang suci yang terkena najis, sehingga air tersebut berubah menjadi air muka najis. Air yang terkena najis yang berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Makanya
air di sini berfungsi sebagai untuk mensucikan. Kalau tidak ada air bisa digantikan oleh. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebih yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya monggo silakan yang kedua dari kelompok 2 akan diambil oleh Sahabat Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanafri Aula. Saya dari kelas 11 Madrasah Aliyah An-Nur. Di sini saya ingin mempresentasikan bab dari kelompok 4. Ayo silakan mulai itu hasilnya juga dibaca. Nah, nanti gunakan sendiri. Tahara sendiri artinya bersuci. Biasanya kita bertahara dengan air. Di sini Pembagian air tadi silakan di bagian air ada berapa solusi. pembagian air itu ada 2. Silakan Beko. Yang pertama, air tohir mutahhir atau suci mensucikan yang bisa dibuat untuk bersuci. Contohnya air hujan, air embun, air es, air laut, dan lain-lain. Kedua, air tohir mutahhir atau suci tapi tidak bisa dibuat untuk bersuci, seperti air kopi, air teh, air susu, dan lain-lain. Air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Contohnya ketika kita berwudu, lalu air sisa wudu tersebut jatuh ke dalam wadah air yang akan dibuat untuk berwudu lagi, maka itu hukumnya tidak bisa. Air remutan najis, air yang awal mulanya suci lalu berubah najis, seperti air liur. Kalau sudah cukup silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk dua pemateri dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah sudah bagus. Yang pertama, ya mungkin itu pertamanya itu untuk melatih mental terlebih dahulu ya. Jika maju di hadapan, kemudian nanti mempresentasikan hasil kerja kelompok. Terima kasih. Untuk selanjutnya tadi sudah dibahas pada lebar. Mungkin ini penutup kesimpulan dari materi tadi. Itu yang pertama air, ada air tohir mutahhir, kemudian ada air tohir mutahhir, kemudian ada yang namanya air mustamal, kemudian ada air najis dan ada air non najis. Masing-masing fungsinya berbeda. Ada yang bisa digunakan untuk bersuci, ada yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin ada pertanyaan dari materi yang sudah saya sampaikan atau pertanyaan kepada pemateri dari presentasi tadi. Silakan kalau ada. Jika ada, Gekon.
Kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.